Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, Imbu Lina. Dwi Ayu Darmawati, 19, sebelumnya melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang diterimanya saat bekerja di toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. George sempat sesumbar kebal hukum. Kita punya videonya, kita bisa melaporkan ke polisi. Terus dia, ngomong, orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi. Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Kala itu Dwi dan pegawai lainnya mengurungkan niat mereka melaporkan kasus penganiayaan ke pihak kepolisian, pun mereka memiliki bukti video dan di toko terdapat CCTV menyorot aksi. Tapi setelah penganiayaan tersebut kembali melakukan kekerasan terhadap Dwi, puncaknya pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 ketika pelaku melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang kue. Penyebabnya, karena Dwi menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi penganiayaan ini pun terekam dalam dokumentasi video yang diambil seorang pegawai di lokasi. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, terkena ujung loyang membuat kue. Tapi kalau memar banyak, kayak di tangan, bagian kaki, paha, pinggang, segala macam, ujarnya. Dwi menuturkan kasus penganiayaan pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 yang mengakibatkan sekujur tubuhnya. Luka ini sudah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Barang bukti berupa baju Dwi yang terdapat ceceran darah dan dokumentasi video penganiayaan pun sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk membantu pengungkapan kasus. Tapi setelah 2 bulan berlalu, Polres Metro Jakarta Timur urung menetapkan sebagai tersangka atas laporan Dwi yang diterima dengan sangkaan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban, pegawai lain, sebelum saya itu banyak. Saya berharap kejadian kayak begini jangan terulang lagi, tuturnya. Kini Dwi yang sudah berhenti dari tempatnya bekerja hanya berharap pada Polres Metro Jakarta Timur agar mengusut kasus, dan pelaku mendapat efek jera atas perbuatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.